Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri menggeledah rumah pengusaha timah bernama Aswi di Desa Keposang, Kecamatan Tobuali, Bangka Selatan, Bangka Belitung pada Minggu 22 Februari 2026. Penggeledahan dilakukan berkaitan dengan tindak perkara penyelundupan bertonton pasir timah ke Malaysia. Bareskrim Polri hingga saat ini terus memburu pihak-pihak yang terlibat dan meminta mereka untuk segera menyerahkan diri sebelum dilakukan upaya paksa. Selengkapnya mengenai penggeledahan rumah bos timah di Bangka Selatan akan dilaporkan oleh wartawan Bangka Pos, CP Marlianto. Selamat malam CP, bisa dilaporkan apa hasil penggeledahan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri tadi di rumah bos timah di Bangka Selatan? Baik, terima kasih rekan Siska dan produser Tribun News di mana mudah-mudahan memang benar. Tepatnya pada siang tadi, Direktorat Tindak Pidana Tertentu ataupun Tipiter Bareskrim Mabes Polri melakukan penggeledahan terhadap sebuah rumah yang berada di Desa Keposang, Kecamatan Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan, di mana memang penggeledahan ini terkait dengan pengembangan kasus dugaan penyelundupan pasir timah ilegal lintas negara yang berhasil diungkap pada Oktober 2025 lalu, di mana memang berdasarkan keterangan dari Direktur Tipiter Bareskrim Polri, Brigjen Pol Irhamni mengatakan penggeledahan itu dilakukan bersama dengan Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung, di mana untuk melakukan pengembangan penyidikan khususnya terhadap tindak pidana penambangan ilegal dan pengangkutan ilegal pasir timah yang diduga diselundupkan ke Malaysia. Sejauh ini memang penyidik telah menetapkan 11 orang sebagai tersangka dan telah ditahan di rumah tahanan Bareskrim Polri, di mana mereka inisial MTA 23 tahun, LOM 24 tahun, RH 31 tahun, Z 50 tahun, A 41 tahun, B 47 tahun, H 53 tahun, S 29 tahun, J 39 tahun, Z 44 tahun, dan I 52 tahun. Di mana memang dua di antara dari ke-11 orang tersangka tersebut, 2 orang di antaranya merupakan warga Kecamatan Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan. Sebelumnya mereka memang telah dipulangkan ke Indonesia usai ditangkap oleh Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia ataupun APMF di perairan Pulau Pemanggil, Johor, Malaysia pada Senin 13 Oktober 2025 silam. Sebab perahu fiberglass yang digunakan oleh ke-11 ABK tersebut tanpa nomor registrasi membawa pasir timah ilegal seberat 7,5 ton dari Indonesia ke Malaysia. Sementara memang berdasarkan hasil penggeledahan siang tadi, penyidik dari Bareskrim Polri dan juga Polda Kepulauan Bangka Belitung juga kembali menetapkan 2 orang sebagai tersangka, ya ini inisial D dan J yang merupakan sopir truk yang diduga mengangkut pasir timah yang akan diselundupkan ke Malaysia sejak beberapa waktu terakhir. Sementara itu memang penyidik juga melakukan penggeledahan di rumah di mana dalam penggeledahan tadi ASU ini berperan sebagai pendana ataupun pemilik pasir timah ilegal, di mana memang dari penggeledahan ini berkaitan dengan rangkaian penyidikan yang sebelumnya menyasar gudang dan lokasi pengolahan pasir timah ilegal. Begitu rekan Siska. Baik, lalu apakah saat penggeledahan tadi pemilik rumah ataupun ASU ini ada di sana, dan juga bagaimana status hukumnya mengingat sebelumnya Bareskrim sudah menetapkan 11 orang tersangka? Ya, seperti kita ini memang saat penggeledahan tersebut pemilik rumah yakni ASU tidak berada di rumah. Namun sebelum penggeledahan di rumah Asui, Tipiter Bareskrim Mabes Polri juga sebelumnya telah melakukan penggeledahan di rumah salah satu milik pengusaha timah inisial AH pada Kamis 19 Februari 2026 lalu, di mana dalam penggeledahan tersebut barang bukti juga masih dalam pengembangan karena penggeledahan guna menelusuri jejak komunikasi penyelundupan pasir timah ke Malaysia tersebut. Namun tim Bareskrim juga turut menyita 1 unit kapal, maksudnya 1 unit perahu beserta 1 unit mesin tempel di dermaga nelayan Pantai Kubu. Sementara memang dalam penggeledahan siang tadi, Asui sendiri memang tidak berada di rumahnya. Namun penyidik juga saat ini terus melakukan upaya pengejaran dan juga melakukan upaya tindakan hukum lebih lanjut. Seperti kita ketahui memang
ASUI ini berperan sebagai pendana dan juga pemilik pasir timah ilegal, di mana penyidik sendiri masih melakukan upaya lanjutan, tak menutup kemungkinan ASUI ini akan ditetapkan sebagai tersangka setelah setelah dua barang bukti dua bukti terpenuhi, maka tak menutup kemungkinan ASUI ini akan ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu juga penyidik juga telah melakukan upaya antisipasi, salah satunya juga mencegah untuk ASUI ini berlari keluar atau melarikan diri ke luar negeri, di mana Bareskrim Polri turut bekerja sama dengan Hubungan Internasional Polri dan juga Kementerian Luar Negeri serta Interpol. Hal ini guna mencegah ASUI melarikan diri ke luar negeri, namun walaupun ASUI tadi tidak berada di rumahnya, hal ini tidak mengganggu proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Begitu rekan Siska. Baik, lalu seperti apa perkembangan terkini terkait dengan pengungkapan kasus penyelundupan pasir timah ilegal ke Malaysia yang juga turut menyeret ASUI, dan juga sebelumnya Bareskrim juga sudah menggeledah rumah dari pengusaha yang lainnya di wilayah Bangka Belitung? Ya, seperti kita memang berdasarkan perkembangan saat ini, di mana dalam penggeledahan yang dilakukan tadi, tim penyidik dari Bareskrim Polri juga turut melakukan penyitaan sejumlah barang bukti, beberapa di antaranya yakni satu unit kendaraan sport ataupun muscle car ikonik asal Amerika Serikat, yakni merek Ford Mustang berwarna oranye. Selain itu juga penyidik juga turut memasangkan garis polisi terhadap satu unit truk yang berada di gudang penggorengan milik ASUI yang berada tak jauh dari kediamannya. Tak hanya itu juga penyidik turut memasang garis polisi terhadap satu unit jenis alat berat, satu unit alat berat jenis ekskavator, serta menutup ataupun menyegel gudang penggorengan pasir timah milik ASUI yang berada tak jauh dari rumahnya. Di mana memang untuk sejumlah barang bukti tersebut saat ini statusnya sebagai penyidik menetapkan sebagai status quo terhadap aset-aset yang ada, termasuk juga kendaraan brankas yang saat ini masih diupayakan untuk dibuka oleh penyidik, di mana hal ini dilakukan guna kepentingan lebih lanjut. Sementara itu memang status quo ini adalah istilah hukum yang berarti keadaan tetap seperti semula dan tidak boleh ada perubahan sementara ataupun dibekukan selama proses penyidikan masih berlangsung. Sementara itu memang sejauh ini berdasarkan pengembangan hasil penyidikan aparat kepolisian, penyelundupan pasir timah ke Malaysia ini sudah berlangsung sebanyak 18 kali. Namun hal ini diprediksi masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan data yang sebenarnya. Di mana memang berdasarkan keterangan dari Direktur Dipiter Bareskrim Polri, Brigjen Pol Irhamni, mengatakan memang berdasarkan data dari asosiasi pertambangan timah ataupun asosiasi eksportir timah Indonesia, di mana memang tercatat kurang lebih sebanyak 12 volume pasir timah yang diselundupkan ke luar negeri. Ini volumenya mencapai 12.000 ton. Jika dikalkulasikan memang kerugian negara mencapai kurang lebih 22 triliun. Oleh karena itu aparat kepolisian saat ini terus melakukan upaya pengembangan dan penyidikan lebih lanjut, termasuk dengan berkoordinasi dengan Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk mengantisipasi penyelundupan pasir timah melalui jalur laut yang saat ini menjadi atensi Bareskrim Polri. Begitu rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya wartawan Bangka Pos CP Marlianto melaporkan terkait penggeledahan rumah bos timah di Bangka Selatan. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Saya bersama di Krimsus Polda Babel melaksanakan kegiatan pengembangan proses penyidikan tindak pidana penambangan ilegal dan pengangkutan secara ilegal, yang mana timah ilegal ini diselundupkan ke Malaysia. Rekan-rekan ketahui bahwa kami sudah mengamankan 11 tersangka dan kami sudah lakukan penahanan di Rutan Bareskrim Polri. Kemudian hasil pengembangan kami telah melakukan upaya paksa penangkapan terhadap 2
orang tersangka juga atas nama inisial D dan J, seperti rekan-rekan lihat di samping. Kemudian kami melaksanakan kegiatan penggeledahan di rumah yang diduga adalah pendana ataupun yang mempunyai pasir timah tersebut dengan inisial A tadi. Posisi sekarang ini adalah di tempat gudang, di tempat pengolahan mereka dalam mengolah pasir timah ilegal tersebut. Oleh sebab itu, saya kira sudah lengkap dari mulai hulu sampai hilir pengungkapan penyelundupan timah dari Kepulauan Bangka Belitung ini bisa kita ketahui. Tentunya pola-pola ini bisa kita kembangkan. Tidak ada timah yang berasal dari Bangka Belitung ini, harapan kami yang diselundupkan ke Malaysia tentunya. Dengan pola-pola yang ada ini kami baru bisa mengungkap 18 kali penyelundupan, tentunya itu ribuan kali yang telah diselundupkan ke Malaysia. Sesuai data dari Asosiasi Eksportir Timah Indonesia itu ada 12.000 ton per tahun tentunya. Kerugian kurang lebih 22 triliun. Ini baru kerja kami yang sedikit, kecil, tetapi ini kita bisa menggambarkan bahwa pola-pola dan modus operandi kami sudah mengetahui. Kami mengharapkan kepada Pak Dirkrimsus Polda Babel juga untuk melanjutkan, jangan sampai ada pelaku-pelaku lain melakukan hal yang sama, yaitu penyelundupan ke Malaysia. Bahwa Bapak Presiden sudah memastikan bahwa tidak ada sumber daya alam kita yang diselundupkan ke luar negeri. Sumber daya alam harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya adalah Bangka dan lebih khusus adalah Bangka Selatan. Mohon dukungan dari rekan-rekan sekalian, ini masih sebagian kecil yang bisa kita ungkap. Masih yang lain kami lakukan pengejaran, tersangka-tersangka yang lain yang belum tertangkap, kami mengharapkan untuk menyerahkan diri daripada kami yang melakukan upaya paksa penangkapan dan sebagainya. Yang kami temukan di rumah inisial A tadi adalah dokumen-dokumen, kemudian ada beberapa berangkas yang masih kami polis lain dan coba kami buka dan kami melakukan status quo terhadap aset-asetnya kendaraan tadi. Seperti rekan-rekan lihat. Untuk status A itu kedepannya apa, Jenderal? Kami lakukan pemeriksaan dahulu, kemudian tentunya kami kalau memang 2 alat bukti sudah cukup, segera kami ingatkan sebagai tersangka. Termasuk AH kemarin juga, Jenderal? Sebelumnya? Belum, kalau yang bersangkutan belum. Tadi di kediamannya tersangka A tidak yang diduga rumah kita geledah tadi kan tidak ketemukan. Selanjutnya gimana, Jenderal, kita cari atau enggak apakan dulu? Tentunya statusnya juga sekalian. Tidak ada ataupun tidak ada masalah buat kami penyidik. Pasti akan kami lakukan pengejaran, apalagi selama itu masih ada di Indonesia. Kalaupun dia lari ke luar negeri, kami akan lakukan kerjasama internasional dengan Bupinter ataupun dengan Kementerian Luar Negeri dan lebih luas lagi dengan Interpol tentunya. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri menggeledah rumah pengusaha timah bernama Aswi di Desa Keposang, Kecamatan Towalik, Bangka Selatan, Bangka Belitung pada Minggu 22 Februari 2026. Penggeledahan dilakukan berkaitan dengan tindak perkara penyelundupan bertonton pasir timah ke Malaysia. Bareskrim Polri hingga saat ini terus memburu pihak-pihak yang terlibat dan meminta mereka untuk segera menyerahkan diri sebelum dilakukan upaya paksa. Selengkapnya mengenai penggeledahan rumah bos timah di Bangka Selatan akan dilaporkan oleh wartawan Bangka Pos, CP Marlianto. Selamat malam, CP. Bisa dilaporkan apa hasil penggeledahan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri tadi di rumah bos timah di Bangka Selatan? Baik, terima kasih rekan Siska dan produser Tribun News di mana mudah-mudahan memang benar. Tepatnya pada siang tadi, Direktorat Tindak Pidana Tertentu ataupun
di Cibiter, Mabes Polri melakukan penggeledahan terhadap sebuah rumah yang berada di Desa Keposang, Kecamatan Toboli, Kabupaten Bangka Selatan. Di mana memang penggeledahan ini terkait dengan pengembangan kasus dugaan penyelundupan pasir timah ilegal lintas negara yang berhasil diungkap pada Oktober 2025 lalu. Di mana memang berdasarkan keterangan dari Direktur Dipiter Bareskrim Polri, Brigjen Pol Irhamni mengatakan penggeledahan itu dilakukan bersama dengan Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung, di mana untuk melakukan pengembangan penyidikan khususnya terhadap tindak pidana penambangan ilegal dan pengangkutan ilegal pasir timah yang diduga diselundupkan ke Malaysia. Sejauh ini memang penyidik telah menetapkan 11 orang sebagai tersangka dan telah ditahan di rumah tahanan Bareskrim Polri, di mana mereka inisial MTA 23 tahun, LOM 24 tahun, RH 31 tahun, Z 50 tahun, A 41 tahun, B 47 tahun, H 53 tahun, S 29 tahun, J 39 tahun, Z 44 tahun, dan I 52 tahun. Di mana memang dua di antara dari ke-11 orang tersangka tersebut, 2 orang di antaranya merupakan warga Kecamatan Toboli, Kabupaten Bangka Selatan. Sebelumnya mereka memang telah dipulangkan ke Indonesia usai ditangkap oleh Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia ataupun APMM di perairan Pulau Pemanggil, Johor, Malaysia pada Senin 13 Oktober 2025 silam. Sebab perahu fiberglass yang digunakan oleh ke-11 ABK tersebut tanpa nomor registrasi membawa pasir timah ilegal seberat 7,5 ton dari Indonesia ke Malaysia. Sementara memang berdasarkan hasil penggeledahan siang tadi, penyidik dari Bareskrim Polri dan juga Polda Kepulauan Bangka Belitung juga kembali menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Ya, ini inisial D dan J yang merupakan sopir truk yang diduga mengangkut pasir timah yang akan diselundupkan ke Malaysia sejak beberapa waktu terakhir. Sementara itu memang penyidik juga melakukan penggeledahan di rumah di mana dalam penggeledahan tadi ASU ini berperan sebagai pendana ataupun pemilik pasir timah ilegal, di mana memang dari penggeledahan ini berkaitan dengan rangkaian penyidikan yang sebelumnya menyasar gudang dan lokasi pengolahan pasir timah ilegal. Begitu rekan Siska. Baik, lalu apakah saat penggeledahan tadi pemilik rumah ataupun ASU ini ada di sana, dan juga bagaimana status hukumnya mengingat sebelumnya Bareskrim sudah menetapkan 11 orang tersangka? Ya, seperti kami memang saat penggeledahan tersebut pemilik rumah yakni ASU tidak berada di rumah. Namun sebelum penggeledahan di rumah ASU, Dipiter Bareskrim Polri juga sebelumnya telah melakukan penggeledahan di rumah salah satu milik pengusaha timah inisial AH pada Kamis 19 Februari 2026 lalu, di mana dalam penggeledahan tersebut barang bukti juga masih dalam pengembangan karena penggeledahan guna menelusuri jejak komunikasi penyelundupan pasir timah ke Malaysia tersebut. Namun tim Bareskrim juga turut menyita 1 unit kapal, maksudnya 1 unit perahu beserta 1 unit mesin tempel di dermaga nelayan Pantai Kubu. Sementara memang dalam penggeledahan siang tadi, ASU sendiri memang tidak berada di rumahnya. Namun penyidik juga saat ini terus melakukan upaya pengejaran dan juga melakukan upaya tindakan hukum lebih lanjut. Seperti ketahui memang ASU ini berperan sebagai pendana dan juga pemilik pasir timah ilegal, di mana penyidik sendiri masih melakukan upaya lanjutan. Tak menutup kemungkinan ASU ini akan ditetapkan sebagai tersangka setelah setelah dua barang bukti cukup bukti, 2 bukti terpenuhi, maka tak menutup kemungkinan ASU ini akan ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu juga penyidik juga telah melakukan upaya antisipasi, salah satunya juga mencegah untuk ASU ini berlari keluar atau melarikan diri ke luar negeri, di mana Bareskrim Polri turut bekerja sama dengan Hubungan Internasional Polri dan juga Kementerian Luar Negeri serta Interpol. Hal ini guna mencegah ASU melarikan diri ke luar negeri. Namun walaupun ASU tadi tidak berada di rumahnya,
hal ini tidak mengganggu proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Begitu rekan Siska. Baik, lalu seperti apa perkembangan terkini terkait dengan pengungkapan kasus penyelundupan pasir timah ilegal ke Malaysia yang juga turut menyeret Aswi, dan juga sebelumnya Barreskrim juga sudah menggeledah rumah dari pengusaha yang lainnya di wilayah Bangka Belitung. Ya, seperti ketahui memang berdasarkan perkembangan saat ini, di mana dalam penggeledahan yang dilakukan tadi, tim penyidik dari Barreskrim Polri juga turut melakukan penyitaan sejumlah barang bukti. Beberapa di antaranya yakni satu unit kendaraan sport ataupun muscle car ikonik asal Amerika Serikat, yakni merek Ford Mustang berwarna oranye. Selain itu juga penyidik juga turut memasangkan garis polisi terhadap satu unit truk yang berada di gudang penggorengan Felix Asui yang berada tak jauh dari kediamannya. Tak hanya itu juga penyidik turut memasang garis polisi terhadap satu unit jenis alat berat, satu unit alat berat jenis ekskavator, serta menutup ataupun menyegel gudang penggorengan pasir timah milik Asui yang berada tak jauh dari rumahnya. Di mana memang untuk sejumlah barang bukti tersebut saat ini statusnya sebagai penyidik menetapkan sebagai status quo terhadap aset-aset yang ada, termasuk juga kendaraan brankas yang saat ini masih diupayakan untuk dibuka oleh penyidik, di mana hal ini dilakukan guna kepentingan lebih lanjut. Sementara itu memang status quo ini adalah istilah hukum yang berarti keadaan tetap seperti semula dan tidak boleh ada perubahan sementara ataupun dibekukan selama proses penyidikan masih berlangsung. Sementara itu memang sejauh ini berdasarkan pengembangan hasil penyidikan aparat kepolisian, penyelundupan pasir timah ke Malaysia ini sudah berlangsung sebanyak 18 kali. Namun hal ini diprediksi masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan data yang sebenarnya, di mana memang berdasarkan keterangan dari Direktur Dipiter Barreskrim Polri, Brigjen Pol Irhamni, mengatakan memang berdasarkan data dari asosiasi pertambangan timah ataupun asosiasi eksportir timah Indonesia, di mana memang tercatat kurang lebih sebanyak 12 volume pasir timah yang diselundupkan ke luar negeri. Ini volumenya mencapai 12.000 ton. Jika dikalkulasikan memang kerugian negara mencapai kurang lebih 22 triliun. Oleh karena itu aparat kepolisian saat ini terus melakukan upaya pengembangan dan penyidikan lebih lanjut, termasuk dengan berkoordinasi dengan Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk mengantisipasi penyelundupan pasir timah melalui jalur laut yang saat ini menjadi atensi Barreskrim Polri. Begitu rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya wartawan Bangka Pos CP Merlianto melaporkan terkait penggeledahan rumah bos timah di Bangka Selatan. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Saya bersama di Krimsus Polda Babel melaksanakan kegiatan pengembangan proses penyidikan tindak pidana penambangan ilegal dan pengangkutan secara ilegal, yang mana timah ilegal ini diselundupkan ke Malaysia. Rekan-rekan ketahui bahwa kami sudah mengamankan 11 tersangka dan kami sudah lakukan penahanan di Rutan Barreskrim Polri. Kemudian hasil pengembangan kami telah melakukan upaya paksa penangkapan terhadap 2 orang tersangka juga atas nama inisial D dan J. Seperti rekan-rekan lihat di samping. Kemudian kami melaksanakan kegiatan penggeledahan di rumah yang diduga adalah pendana ataupun yang mempunyai pasir timah tersebut dengan inisial A tadi. Posisi sekarang ini adalah di tempat gudang, di tempat pengolahan mereka dalam mengolah pasir timah ilegal tersebut. Oleh sebab itu, saya kira sudah lengkap dari mulai hulu sampai hilir pengungkapan penyelundupan timah dari Kepulauan Bangka Belitung ini bisa kita ketahui. Tentunya pola-pola ini bisa kita kembangkan. Tidak ada timah yang berasal dari Bangka Belitung ini, harapan kami yang diselundupkan ke Malaysia tentunya. Dengan pola-pola yang ada ini, kami baru bisa mengungkap 18 kali
penyelundupan, tentunya itu ribuan kali yang telah diselundupkan ke Malaysia. Sesuai data dari Asosiasi Ekspor Timah Indonesia itu ada 12.000 ton per tahun tentunya. Kerugian kurang lebih 22 triliun. Ini baru kerja kami yang sedikit, kecil, tetapi ini kita bisa menggambarkan bahwa pola-pola dan modus operandi kami sudah mengetahui. Kami mengharapkan kepada Pak Dirkrimsus Polda Babel juga untuk melanjutkan, jangan sampai ada pelaku-pelaku lain melakukan hal yang sama, yaitu penyelundupan ke Malaysia. Bahwa Bapak Presiden sudah memastikan bahwa tidak ada sumber daya alam kita yang diselundupkan ke luar negeri. Sumber daya alam harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya adalah Bangka dan lebih khusus adalah Bangka Selatan. Mohon dukungan dari rekan-rekan sekalian, ini masih sebagian kecil yang bisa kita ungkap. Masih yang lain kami lakukan pengejaran, tersangka-tersangka yang lain yang belum tertangkap, kami mengharapkan untuk menyerahkan diri daripada kami yang melakukan upaya paksa penangkapan dan sebagainya. Yang kami temukan di rumah inisial A tadi adalah dokumen-dokumen, kemudian ada beberapa berangkas yang masih kami polis lain dan coba kami buka dan kami melakukan status quo terhadap aset-asetnya kendaraan tadi. Seperti rekan-rekan lihat. Untuk status A itu kedepannya apa, Jenderal? Kami lakukan pemeriksaan dahulu, kemudian tentunya kami kalau memang 2 alat bukti sudah cukup, segera kami ingatkan sebagai tersangka. Termasuk AH kemarin juga, Jenderal? Sebelumnya? Belum, kalau yang bersangkutan belum. Tadi di kediamannya tersangka A tidak yang diduga rumah kita geledah tadi kan tidak ketemukan. Selanjutnya gimana, Jenderal, kita cari atau apa akan dulu? Tentunya statusnya sudah sekalian. Tidak ada ataupun tidak ada masalah buat kami penyidik. Pasti akan kami lakukan pengejaran, apalagi selama itu masih ada di Indonesia. Kalaupun dia lari ke luar negeri, kami akan lakukan kerjasama internasional dengan Bupinter ataupun dengan Kementerian Luar Negeri dan lebih luas lagi dengan Interpol tentunya. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri menggeledah rumah pengusaha timah bernama Aswi di Desa Keposang, Kecamatan Towalik, Bangka Selatan, Bangka Belitung pada Minggu 22 Februari 2026. Penggeledahan dilakukan berkaitan dengan tindak perkara penyelundupan bertonton pasir timah ke Malaysia. Bareskrim Polri hingga saat ini terus memburu pihak-pihak yang terlibat dan meminta mereka untuk segera menyerahkan diri sebelum dilakukan upaya paksa. Selengkapnya mengenai penggeledahan rumah bos timah di Bangka Selatan akan dilaporkan oleh wartawan Bangka Pos, CP Marlianto. Selamat malam, CP. Bisa dilaporkan apa hasil penggeledahan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri tadi di rumah bos timah di Bangka Selatan? Baik, terima kasih rekan Siska dan produser Tribun News di mana menurut Anda memang benar. Tempatnya pada siang tadi, Direktorat Tindak Pidana Tertentu ataupun Tipiter Bareskrim Mabes Polri melakukan penggeledahan terhadap sebuah rumah yang berada di Desa Keposang, Kecamatan Toboli, Kabupaten Bangka Selatan. Di mana memang penggeledahan ini terkait dengan pengembangan kasus dugaan penyelundupan pasir timah ilegal lintas negara yang berhasil diungkap pada Oktober 2025 lalu. Di mana memang berdasarkan keterangan dari Direktur Tipiter Bareskrim Polri, Brigjen Pol Irhamni mengatakan penggeledahan itu dilakukan bersama dengan Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung, di mana untuk melakukan pengembangan penyidikan khususnya terhadap tindak pidana penambangan ilegal dan pengangkutan ilegal pasir timah yang diduga diselundupkan ke Malaysia. Sejauh ini memang penyidik telah menetapkan 11 orang sebagai tersangka dan telah ditahan di rumah tahanan Bareskrim Polri, di mana mereka inisial MTA 23 tahun, LOM 24 tahun, RH 31 tahun, Z 50 tahun, A 41 tahun, B 47 tahun, H 53 tahun, S 29 tahun,
J 39 tahun, Z 44 tahun, dan I 52 tahun. Di mana memang dua di antara dari ke-11 orang tersangka tersebut, dua orang di antaranya merupakan warga Kecamatan Toboli, Kabupaten Bangka Selatan. Sebelumnya mereka memang telah dipulangkan ke Indonesia usai ditangkap oleh Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia ataupun APMF di perairan Pulau Pemanggil, Johor, Malaysia pada Senin 13 Oktober 2025 silam. Sebab perahu fiberglass yang digunakan oleh ke-11 ABK tersebut tanpa nomor registrasi membawa pasir timah ilegal seberat 7,5 ton dari Indonesia ke Malaysia. Sementara memang berdasarkan hasil penggeledahan siang tadi, penyidik dari Barreskrim Polri dan juga Polda Kepulauan Bangka Belitung juga kembali menetapkan dua orang sebagai tersangka, ya ini inisial D dan J yang merupakan sopir truk yang diduga mengangkut pasir timah yang akan diselundupkan ke Malaysia sejak beberapa waktu terakhir. Sementara itu memang penyidik juga melakukan penggeledahan di rumah di mana dalam penggeledahan tadi ASU ini berperan sebagai pendana ataupun pemilik pasir timah ilegal, di mana memang dari penggeledahan ini berkaitan dengan rangkaian penyidikan yang sebelumnya menyasar gudang dan lokasi pengolahan pasir timah ilegal. Begitu rekan Siska. Baik, lalu apakah saat penggeledahan tadi pemilik rumah ataupun ASU ini ada di sana, dan juga bagaimana status hukumnya mengingat sebelumnya Barreskrim sudah menetapkan 11 orang tersangka? Ya, seperti kita ini memang saat penggeledahan tersebut pemilik rumah yakni ASU tidak berada di rumah. Namun sebelum penggeledahan di rumah ASU, Dipiter Barreskrim Polri juga sebelumnya telah melakukan penggeledahan di rumah salah satu milik pengusaha timah inisial AH pada Kamis 19 Februari 2026 lalu, di mana dalam penggeledahan tersebut barang bukti juga masih dalam pengembangan karena penggeledahan guna menelusuri jejak komunikasi penyelundupan pasir timah ke Malaysia tersebut. Namun tim Barreskrim juga turut menyita satu unit kapal, maksudnya satu unit perahu beserta satu unit mesin tempel di dermaga nelayan Pantai Gubu. Sementara memang dalam penggeledahan siang tadi, ASU sendiri memang tidak didapatkan berada di rumahnya. Namun penyidik juga saat ini terus melakukan upaya pengejaran dan juga melakukan upaya tindakan hukum lebih lanjut. Seperti kita ketahui memang ASU ini berperan sebagai pendana dan juga pemilik pasir timah ilegal, di mana penyidik sendiri masih melakukan upaya lanjutan. Tak menutup kemungkinan ASU ini akan ditetapkan sebagai tersangka setelah setelah dua barang bukti cukup bukti, dua bukti terpenuhi, maka tak menutup kemungkinan ASU ini akan ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu juga penyidik juga telah melakukan upaya antisipasi, salah satunya juga mencegah untuk ASU ini berlari keluar atau melarikan diri ke luar negeri, di mana Barreskrim Polri turut bekerja sama dengan Hubungan Internasional Polri dan juga Kementerian Luar Negeri serta Interpol. Hal ini guna mencegah ASU melarikan diri ke luar negeri. Namun walaupun ASU tadi tidak berada di rumahnya, hal ini tidak mengganggu proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Begitu rekan Sista. Baik, lalu seperti apa perkembangan terkini terkait dengan pengungkapan kasus penyelundupan pasir timah ilegal ke Malaysia yang juga turut menyeret ASU, dan juga sebelumnya Barreskrim juga sudah menggeledah rumah dari pengusaha yang lainnya di wilayah Bangka Belitung? Ya, seperti kita memang berdasarkan perkembangan saat ini, di mana dalam penggeledahan yang dilakukan tadi, tim penyidik dari Barreskrim Polri juga turut melakukan penyitaan sejumlah barang bukti, beberapa di antaranya yakni satu unit kendaraan sport ataupun muscle car ikonik asal Amerika Serikat, yakni merek Ford Mustang berwarna oranye. Selain itu juga penyidik juga turut memasangkan garis polisi terhadap satu unit truk yang berada di gudang penggorengan milik ASU yang berada tak jauh dari kediamannya. Tak hanya itu juga penyidik turut memasang garis polisi terhadap satu unit jenis alat berat, satu unit alat berat jenis eskavator, serta
menutup ataupun menyegel gudang penggorengan pasir timah milik ASUY yang berada tak jauh dari rumahnya. Di mana memang untuk sejumlah barang bukti tersebut saat ini statusnya sebagai penyidik menetapkan sebagai status quo terhadap aset-aset yang ada, termasuk juga kendaraan brankas yang saat ini masih diupayakan untuk dibuka oleh penyidik, di mana hal ini dilakukan guna kepentingan lebih lanjut. Sementara itu memang status quo ini adalah istilah hukum yang berarti keadaan tetap seperti semula dan tidak boleh ada perubahan sementara ataupun dibekukan selama proses penyidikan masih berlangsung. Sementara itu memang sejauh ini berdasarkan pengembangan hasil penyidikan aparat kepolisian, penyelundupan pasir timah ke Malaysia ini sudah berlangsung sebanyak 18 kali. Namun hal ini diprediksi masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan data yang sebenarnya, di mana memang berdasarkan keterangan dari Direktur Dipiter Bareskrim Polri, Brigjen Pol Irhamni, mengatakan memang berdasarkan data dari asosiasi pertambangan timah ataupun asosiasi eksportir timah Indonesia, di mana memang tercatat kurang lebih sebanyak 12 volume pasir timah yang diselundupkan ke luar negeri ini volumenya mencapai 12.000 ton. Jika dikalkulasikan memang kerugian negara mencapai kurang lebih 22 triliun. Oleh karena itu aparat kepolisian saat ini terus melakukan upaya pengembangan dan penyidikan lebih lanjut, termasuk dengan berkoordinasi dengan Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk mengantisipasi penyelundupan pasir timah melalui jalur laut yang saat ini menjadi atensi Bareskrim Polri. Begitu rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya wartawan Bangka Pos CP Merlianto melaporkan terkait penggeledahan rumah bos timah di Bangka Selatan. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Saya bersama Direktur Polda Babel melaksanakan kegiatan pengembangan proses penyidikan tindak pidana penambangan ilegal dan pengangkutan secara ilegal, yang mana timah ilegal ini diselundupkan ke Malaysia. Rekan-rekan ketahui bahwa kami sudah mengamankan 11 tersangka dan kami sudah lakukan penahanan di Rutan Bareskrim Polri. Kemudian hasil pengembangan kami telah melakukan upaya paksa penangkapan terhadap 2 orang tersangka juga atas nama inisial D dan J, seperti rekan-rekan lihat di samping. Kemudian kami melaksanakan kegiatan penggeledahan di rumah yang diduga adalah pendana ataupun yang mempunyai pasir timah tersebut dengan inisial A tadi. Posisi sekarang ini adalah di tempat gudang, di tempat pengolahan mereka dalam mengolah pasir timah ilegal tersebut. Oleh sebab itu, saya kira sudah lengkap dari mulai hulu sampai hilir pengungkapan penyelundupan timah dari Kepulauan Bangka Belitung ini bisa kita ketahui. Tentunya pola-pola ini bisa kita kembangkan. Tidak ada timah yang berasal dari Bangka Belitung ini, harapan kami yang diselundupkan ke Malaysia tentunya. Dengan pola-pola yang ada ini, kami baru bisa mengungkap 18 kali penyelundupan, tentunya itu ribuan kali yang telah diselundupkan ke Malaysia. Sesuai data dari Asosiasi Eksportir Timah Indonesia, itu ada 12.000 ton per tahun tentunya. Kerugian kurang lebih 22 triliun. Ini baru kerja kami yang sedikit, kecil, tetapi ini kita bisa menggambarkan bahwa pola-pola dan modus operandi kami sudah mengetahui. Kami mengharapkan kepada Pak Direktur Polda Babel juga untuk melanjutkan, jangan sampai ada pelaku-pelaku lain melakukan hal yang sama, yaitu penyelundupan ke Malaysia. Bahwa Bapak Presiden sudah memastikan bahwa tidak ada sumber daya alam kita yang diselundupkan ke luar negeri. Sumber daya alam harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya adalah Bangka dan lebih khusus adalah Bangka Selatan. Mohon dukungan dari rekan-rekan sekalian. Ini masih sebagian kecil yang bisa kita ungkap. Masih yang lain kami lakukan pengejaran, tersangka-tersangka yang lain yang belum tertangkap, kami mengharapkan untuk menyerahkan diri daripada kami yang melakukan upaya paksa penangkapan dan sebagainya.
Yang kami temukan di rumah inisial A tadi adalah dokumen-dokumen, kemudian ada beberapa berangkas yang masih kami polis lain dan coba kami buka dan kami melakukan status quo terhadap aset-asetnya kendaraan tadi. Seperti rekan-rekan lihat. Untuk status A itu kedepannya apa, Jenderal? Kami lakukan pemeriksaan dahulu, kemudian tentunya kami kalau memang 2 alat bukti sudah cukup, segera kami ingatkan sebagai tersangka. Termasuk AH kemarin juga, Jenderal? Sebelumnya? Belum, kalau yang bersangkutan belum. Tadi di kediamannya tersangka A tidak yang diduga rumah kita geledah tadi kan tidak ketemukan. Selanjutnya gimana, Jenderal, kita cari atau kita apakan dulu? Tentunya Statusnya jelas sekalian. tidak ada ataupun tidak ada masalah buat kami penyidik. Pasti akan kami lakukan pengejaran, apalagi selama itu masih ada di Indonesia. Kalaupun dia lari ke luar negeri, kami akan lakukan kerjasama internasional dengan Bupinter ataupun dengan Kementerian Luar Negeri dan lebih luas lagi dengan Interpol tentunya. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri menggeledah rumah pengusaha timah bernama Aswi di Desa Keposang, Kecamatan Tobowalik, Bangka Selatan, Bangka Belitung pada Minggu 22 Februari 2026. Penggeledahan dilakukan berkaitan dengan tindak perkara penyelundupan bertonton pasir timah ke Malaysia. Bareskrim Polri hingga saat ini terus memburu pihak-pihak yang terlibat dan meminta mereka untuk segera menyerahkan diri sebelum dilakukan upaya paksa. Selengkapnya mengenai penggeledahan rumah bos timah di Bangka Selatan akan dilaporkan oleh wartawan Bangka Pos, CP Marlianto. Selamat malam, CP, bisa dilaporkan apa hasil penggeledahan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri tadi di rumah bos timah di Bangka Selatan? Baik, terima kasih rekan Siska dan produser Tribun News di mana mudah ada memang benar tempatnya pada siang tadi Direktorat Tindak Pidana Tertentu ataupun Tipiter Bareskrim Mabes Polri melakukan penggeledahan terhadap sebuah rumah yang berada di Desa Keposang, Kecamatan Tobowalik, Kabupaten Bangka Selatan. Di mana memang penggeledahan ini terkait dengan pengembangan kasus dugaan penyelundupan pasir timah ilegal lintas negara yang berhasil diungkap pada Oktober 2025 lalu. Di mana memang berdasarkan keterangan dari Direktur Tipiter Bareskrim Polri, Brigjen Pol Irhamni mengatakan penggeledahan itu dilakukan bersama dengan Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung, di mana untuk melakukan pengembangan penyidikan khususnya terhadap tindak pidana penambangan ilegal dan pengangkutan ilegal pasir timah yang diduga diselundupkan ke Malaysia. Sejauh ini memang penyidik telah menetapkan 11 orang sebagai tersangka dan telah ditahan di rumah tahanan Bareskrim Polri, di mana mereka inisial MTA 23 tahun, LOM 24 tahun, RH 31 tahun, Z 50 tahun, A 41 tahun, B 47 tahun, H 53 tahun, S 29 tahun, J 39 tahun, Z 44 tahun, dan I 52 tahun. Di mana memang 2 di antara dari ke-11 orang tersangka tersebut, 2 orang di antaranya merupakan warga Kecamatan Tobowalik, Kabupaten Bangka Selatan. Sebelumnya mereka memang telah dipulangkan ke Indonesia usai ditangkap oleh Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia ataupun APMM di perairan Pulau Pemanggil, Johor, Malaysia pada Senin 13 Oktober 2025 silam. Sebab perahu fiberglass yang digunakan oleh ke-11 ABK tersebut tanpa nomor registrasi membawa pasir timah ilegal seberat 7,5 ton dari Indonesia ke Malaysia. Sementara memang berdasarkan hasil penggeledahan siang tadi, penyidik dari Bareskrim Polri dan juga Polda Kepulauan Bangka Belitung juga kembali menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Ya, ini inisial D dan J yang merupakan sopir truk yang diduga mengangkut pasir timah yang akan diselundupkan ke Malaysia sejak beberapa waktu terakhir. Sementara itu memang penyidik juga melakukan penggeledahan
rumah di mana dalam penggeledahan tadi Asui ini berperan sebagai pendana ataupun pemilik pasir timah ilegal, di mana memang dari penggeledahan ini berkaitan dengan rangkaian penyidikan yang sebelumnya menyasar gudang dan lokasi pengolahan pasir timah ilegal. Begitu rekan Sista. Baik, lalu apakah saat penggeledahan tadi pemilik rumah ataupun Asui ini ada di sana, dan juga bagaimana status hukumnya mengingat sebelumnya Bareskrim sudah menetapkan 11 orang tersangka? Ya, seperti ketahui memang saat penggeledahan tersebut, pemilik rumah, yakni Asui, tidak berada di rumah. Namun sebelum penggeledahan di rumah Asui, Dipiter Bareskrim Mabes Polri juga sebelumnya telah melakukan penggeledahan di rumah salah satu milik pengusaha timah, inisial AH, pada Kamis 19 Februari 2026 lalu, di mana dalam penggeledahan tersebut barang bukti juga masih dalam pengembangan karena penggeledahan guna menelusuri jejak komunikasi penyelundupan pasir timah ke Malaysia tersebut. Namun tim Bareskrim juga turut menyita satu unit kapal, maksudnya satu unit perahu beserta satu unit mesin tempel di dermaga nelayan Pantai Kubu. Sementara memang dalam penggeledahan siang tadi, Asui sendiri memang tidak didapatkan berada di rumahnya. Namun penyidik juga saat ini terus melakukan upaya pengejaran dan juga melakukan upaya tindakan hukum lebih lanjut. Seperti ketahui memang Asui ini berperan sebagai pendana dan juga pemilik pasir timah ilegal, di mana penyidik sendiri masih melakukan upaya lanjutan. Tak menutup kemungkinan Asui ini akan ditetapkan sebagai tersangka setelah setelah dua barang bukti dua bukti terpenuhi, maka tak menutup kemungkinan Asui ini akan ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu juga penyidik juga telah melakukan upaya antisipasi, salah satunya juga mencegah untuk Asui ini berlari keluar atau melarikan diri ke luar negeri, di mana Bareskrim Polri turut bekerja sama dengan Hubungan Internasional Polri dan juga Kementerian Luar Negeri serta Interpol. Hal ini guna mencegah Asui melarikan diri ke luar negeri. Namun walaupun Asui tadi tidak berada di rumahnya, hal ini tidak mengganggu proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Begitu rekan Sista. Baik, lalu seperti apa perkembangan terkini terkait dengan pengungkapan kasus penyelundupan pasir timah ilegal ke Malaysia yang juga turut menyeret Asui, dan juga sebelumnya Bareskrim juga sudah menggeledah rumah dari pengusaha yang lainnya di wilayah Bangka Belitung? Ya, seperti ketahui memang berdasarkan perkembangan saat ini, di mana dalam penggeledahan yang dilakukan tadi, tim penyidik dari Bareskrim Polri juga turut melakukan penyitaan sejumlah barang bukti, beberapa di antaranya yakni satu unit kendaraan sport ataupun muscle car ikonik asal Amerika Serikat, yakni merek Ford Mustang berwarna oranye. Selain itu juga penyidik juga turut memasangkan garis polisi terhadap satu unit truk yang berada di gudang penggorengan milik Asui yang berada tak jauh dari kediamannya. Tak hanya itu juga penyidik turut memasang garis polisi terhadap satu unit jenis alat berat, satu unit alat berat jenis ekskavator, serta menutup ataupun menyegel gudang penggorengan pasir timah milik Asui yang berada tak jauh dari rumahnya. Di mana memang untuk sejumlah barang bukti tersebut saat ini statusnya sebagai penyidik menetapkan sebagai status quo terhadap aset-aset yang ada, termasuk juga kendaraan brankas yang saat ini masih diupayakan untuk dibuka oleh penyidik, di mana hal ini dilakukan guna kepentingan lebih lanjut. Sementara itu memang status quo ini adalah istilah hukum yang berarti keadaan tetap seperti semula dan tidak boleh ada perubahan sementara ataupun dibekukan selama proses penyidikan masih berlangsung. Sementara itu memang sejauh ini berdasarkan pengembangan hasil penyidikan aparat kepolisian, penyelundupan pasir timah ke Malaysia ini sudah berlangsung sebanyak 18 kali. Namun hal ini diprediksi masih jauh lebih
sedikit dibandingkan dengan data yang sebenarnya. Di mana memang berdasarkan keterangan dari Direktur Dipiter Bareskrim Polri, Brigjen Pol Irham ini mengatakan memang berdasarkan data dari asosiasi pertambangan timah ataupun asosiasi eksportir timah Indonesia, di mana memang tercatat kurang lebih sebanyak 12 volume pasir timah yang diselundupkan ke luar negeri ini volumenya mencapai 12.000 ton. Jika dikalkulasikan memang kerugian negara mencapai kurang lebih 22 triliun. Oleh karena itu, aparat kepolisian saat ini terus melakukan upaya pengembangan dan penyidikan lebih lanjut, termasuk dengan berkoordinasi dengan Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk mengantisipasi penyelundupan pasir timah melalui jalur laut yang saat ini menjadi atensi Bareskrim Polri. Begitu rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya wartawan Bangka Pos CP Marlianto melaporkan terkait penggeledahan rumah bos timah di Bangka Selatan. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Saya bersama Dirkrimsus Polda Babel melaksanakan kegiatan pengembangan proses penyidikan tindak pidana penambangan ilegal dan pengangkutan secara ilegal yang mana timah ilegal ini diselundupkan ke Malaysia. Rekan-rekan ketahui bahwa kami sudah mengamankan 11 tersangka dan kami sudah lakukan penahanan di Rutan Bareskrim Polri. Kemudian hasil pengembangan kami telah melakukan upaya paksa penangkapan terhadap 2 orang tersangka juga atas nama inisial D dan J. Seperti rekan-rekan lihat di samping. Kemudian kami melaksanakan kegiatan penggeledahan di rumah yang diduga adalah pendana ataupun yang mempunyai pasir timah tersebut dengan inisial A tadi. Posisi sekarang ini adalah di tempat gudang, di tempat pengolahan mereka dalam mengolah pasir timah ilegal tersebut. Oleh sebab itu, saya kira sudah lengkap dari mulai hulu sampai hilir pengungkapan penyelundupan timah dari Kepulauan Bangka Belitung ini bisa kita ketahui. Tentunya pola-pola ini bisa kita kembangkan. Tidak ada timah yang berasal dari Bangka Belitung ini, harapan kami yang diselundupkan ke Malaysia tentunya. Dengan pola-pola yang ada ini kami baru bisa mengungkap 18 kali penyelundupan, tentunya itu ribuan kali yang telah diselundupkan ke Malaysia. Sesuai data dari Asosiasi Eksportir Timah Indonesia itu ada 12.000 ton per tahun tentunya. Kerugian kurang lebih 22 triliun. Ini baru kerja kami yang sedikit, kecil, tetapi ini kita bisa menggambarkan bahwa pola-pola dan modus operandi kami sudah mengetahui. Kami mengharapkan kepada Pak Dirkrimsus Polda Babel juga untuk melanjutkan, jangan sampai ada pelaku-pelaku lain melakukan hal yang sama, yaitu penyelundupan ke Malaysia. Bahwa Bapak Presiden sudah memastikan bahwa tidak ada sumber daya alam kita yang diselundupkan ke luar negeri. Sumber daya alam harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya adalah Bangka dan lebih khusus adalah Bangka Selatan. Mohon dukungan dari rekan-rekan sekalian, ini masih sebagian kecil yang bisa kita ungkap. Masih yang lain kami lakukan pengejaran, tersangka-tersangka yang lain yang belum tertangkap, kami mengharapkan untuk menyerahkan diri daripada kami yang melakukan upaya paksa penangkapan dan sebagainya. Yang kami temukan di rumah inisial A tadi adalah dokumen-dokumen, kemudian ada beberapa berangkas yang masih kami polis lain dan coba kami buka dan kami melakukan status quo terhadap aset-asetnya kendaraan tadi. Rekan-rekan lihat. Untuk status A itu kedepannya apa, Jenderal? Kami lakukan pemeriksaan dahulu, kemudian tentunya kami kalau memang 2 alat bukti sudah cukup, segera kami ingatkan sebagai tersangka. Termasuk AH kemarin juga, Jenderal? Sebelumnya? Belum, kalau yang bersangkutan belum. Tadi di kediamannya tersangka A tidak yang diduga rumah kita geledah tadi kan tidak ketemukan. Selanjutnya gimana, Jenderal, kita cari atau enggak apa akan dulu? Tentunya statusnya jelas sekalian. Tidak ada ataupun tidak ada masalah buat kami penyidik. Pasti akan kami lakukan pengejaran, apalagi selama itu masih ada di Indonesia. Kalaupun dia lari ke luar negeri, kami akan lakukan kerjasama internasional dengan Bupinter ataupun dengan
Kementerian Luar Negeri dan lebih luas lagi dengan Interpol tentunya. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri menggeledah rumah pengusaha timah bernama Aswi di Desa Keposang, Kecamatan Towali, Bangka Selatan, Bangka Belitung pada Minggu 22 Februari 2026. Penggeledahan dilakukan berkaitan dengan tindak perkara penyelundupan bertonton pasir timah ke Malaysia. Bareskrim Polri hingga saat ini terus memburu pihak-pihak yang terlibat dan meminta mereka untuk segera menyerahkan diri sebelum dilakukan upaya paksa. Selengkapnya mengenai penggeledahan rumah bos timah di Bangka Selatan akan dilaporkan oleh wartawan Bangka Pos, CP Marlianto. Selamat malam CP, bisa dilaporkan apa hasil penggeledahan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri tadi di rumah bos timah di Bangka Selatan? Baik, terima kasih rekan Siska dan produser Tribun News di mana mudah Anda memang benar. Tepatnya pada siang tadi, Direktorat Tindak Pidana Tertentu ataupun Tipiter Bareskrim Mabes Polri melakukan penggeledahan terhadap sebuah rumah yang berada di Desa Keposang, Kecamatan Toboli, Kabupaten Bangka Selatan. Di mana memang penggeledahan ini terkait dengan pengembangan kasus dugaan penyelundupan pasir timah ilegal lintas negara yang berhasil diungkap pada Oktober 2025 lalu. Di mana memang berdasarkan keterangan dari Direktur Tipiter Bareskrim Polri, Brigjen Pol Irhamni mengatakan penggeledahan itu dilakukan bersama dengan Ditreskrim Sus Polda Kepulauan Bangka Belitung, di mana untuk melakukan pengembangan penyidikan khususnya terhadap tindak pidana penambangan ilegal dan pengangkutan ilegal pasir timah yang diduga diselundupkan ke Malaysia. Sejauh ini memang penyidik telah menetapkan 11 orang sebagai tersangka dan telah ditahan di rumah tahanan Bareskrim Polri, di mana mereka inisial MTA 23 tahun, LOM 24 tahun, RH 31 tahun, Z 50 tahun, A 41 tahun, B 47 tahun, H 53 tahun, S 29 tahun, J 39 tahun, Z 44 tahun, dan I 52 tahun. Di mana memang dua di antara dari ke-11 orang tersangka tersebut, 2 orang di antaranya merupakan warga Kecamatan Toboli, Kabupaten Bangka Selatan. Sebelumnya mereka memang telah dipulangkan ke Indonesia usai ditangkap oleh Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia ataupun APMM di perairan Pulau Pemanggil, Johor, Malaysia pada Senin 13 Oktober 2025 silam. Sebab perahu fiberglass yang digunakan oleh ke-11 ABK tersebut tanpa nomor registrasi membawa pasir timah ilegal seberat 7,5 ton dari Indonesia ke Malaysia. Sementara memang berdasarkan hasil penggeledahan siang tadi, penyidik dari Bareskrim Polri dan juga Polda Kepulauan Bangka Belitung juga kembali menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Ya, ini inisial D dan J yang merupakan sopir truk yang diduga mengangkut pasir timah yang akan diselundupkan ke Malaysia sejak beberapa waktu terakhir. Sementara itu memang penyidik juga melakukan penggeledahan di rumah di mana dalam penggeledahan tadi ASU ini berperan sebagai pendana ataupun pemilik pasir timah ilegal, di mana memang dari penggeledahan ini berkaitan dengan rangkaian penyidikan yang sebelumnya menyasar gudang dan lokasi pengolahan pasir timah ilegal. Begitu rekan Siska. Baik, lalu apakah saat penggeledahan tadi pemilik rumah ataupun ASU ini ada di sana, dan juga bagaimana status hukumnya mengingat sebelumnya Bareskrim sudah menetapkan 11 orang tersangka? Ya, seperti kami memang saat penggeledahan tersebut pemilik rumah yakni ASU tidak berada di rumah. Namun sebelum penggeledahan di rumah ASUI, Dipiter Bareskrim Mabes Polri juga sebelumnya telah melakukan penggeledahan di rumah salah satu milik pengusaha timah inisial AH pada Kamis 19 Februari 2026 lalu, di mana dalam penggeledahan tersebut barang bukti juga masih dalam pengembangan karena penggeledahan guna menelusuri jejak komunikasi
penyelundupan pasir timah ke Malaysia tersebut. Namun tim Bareskrim juga turut menyita satu unit kapal, maksudnya satu unit perahu beserta satu unit mesin tempel di dermaga nelayan Pantai Kubu. Sementara memang dalam penggeledahan siang tadi, Aswi sendiri memang tidak berada di rumahnya. Namun penyidik juga saat ini terus melakukan upaya pengejaran dan juga melakukan upaya tindakan hukum lebih lanjut. Seperti ketahui memang Aswi ini berperan sebagai pendana dan juga pemilik pasir timah ilegal, di mana penyidik sendiri masih melakukan upaya lanjutan. Tak menutup kemungkinan Aswi ini akan ditetapkan sebagai tersangka setelah setelah dua barang bukti dua bukti terpenuhi, maka tak menutup kemungkinan Aswi ini akan ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu juga penyidik juga telah melakukan upaya antisipasi, salah satunya juga mencegah untuk Aswi ini berlari keluar atau melarikan diri ke luar negeri, di mana Bareskrim Polri turut bekerja sama dengan Hubungan Internasional Polri dan juga Kementerian Luar Negeri serta Interpol. Hal ini guna mencegah Aswi melarikan diri ke luar negeri. Namun walaupun Aswi tadi tidak berada di rumahnya, hal ini tidak mengganggu proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Begitu rekan Siska. Baik, lalu seperti apa perkembangan terkini terkait dengan pengungkapan kasus penyelundupan pasir timah ilegal ke Malaysia yang juga turut menyeret Aswi, dan juga sebelumnya Bareskrim juga sudah menggeledah rumah dari pengusaha yang lainnya di wilayah Bangka Belitung. Ya, seperti kita memang berdasarkan perkembangan saat ini, di mana dalam penggeledahan yang dilakukan tadi, tim penyidik dari Bareskrim Polri juga turut melakukan penyitaan sejumlah barang bukti, beberapa di antaranya yakni satu unit kendaraan sport ataupun muscle car ikonik asal Amerika Serikat, yakni merek Ford Mustang berwarna oranye. Selain itu juga penyidik juga turut memasangkan garis polisi terhadap satu unit truk yang berada di gudang penggorengan milik Aswi yang berada tak jauh dari kediamannya. Tak hanya itu juga penyidik turut memasang garis polisi terhadap satu unit jenis alat berat, satu unit alat berat jenis ekskavator, serta menutup ataupun menyegel gudang penggorengan pasir timah milik Aswi yang berada tak jauh dari rumahnya. Di mana memang untuk sejumlah barang bukti tersebut saat ini statusnya sebagai penyidik menetapkan sebagai status quo terhadap aset-aset yang ada, termasuk juga kendaraan berangkas yang saat ini masih diupayakan untuk dibuka oleh penyidik, di mana hal ini dilakukan guna kepentingan lebih lanjut. Sementara itu memang status quo ini adalah istilah hukum yang berarti keadaan tetap seperti semula dan tidak boleh ada perubahan sementara ataupun dibekukan selama proses penyidikan masih berlangsung. Sementara itu memang sejauh ini berdasarkan pengembangan hasil penyidikan aparat kepolisian, penyelundupan pasir timah ke Malaysia ini sudah berlangsung sebanyak 18 kali. Namun hal ini diprediksi masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan data yang sebenarnya. Di mana memang berdasarkan keterangan dari Direktur Dipiter Bareskrim Polri, Brigjen Pol Irham ini mengatakan memang berdasarkan data dari asosiasi pertambangan timah ataupun asosiasi eksportir timah Indonesia, di mana memang tercatat kurang lebih sebanyak 12 volume pasir timah yang diselundupkan ke luar negeri. Ini volumenya mencapai 12.000 ton. Jika dikalkulasikan memang kerugian negara mencapai kurang lebih 22 triliun. Oleh karena itu aparat kepolisian saat ini terus melakukan upaya pengembangan dan penyidikan lebih lanjut, termasuk dengan berkoordinasi dengan Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk mengantisipasi penyelundupan pasir timah melalui jalur laut yang saat ini menjadi atensi Bareskrim Polri. Begitu rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya wartawan Bangka Pos CP Marlianto melaporkan terkait penggeledahan rumah bos timah di Bangka Selatan. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih rekan-rekan sekalian.
Saya bersama di Krimsus Polda Babel melaksanakan kegiatan pengembangan proses penyidikan tindak pidana penambangan ilegal dan pengangkutan secara ilegal, yang mana timah ilegal ini diselundupkan ke Malaysia. Rekan-rekan ketahui bahwa kami sudah mengamankan 11 tersangka dan kami sudah lakukan penahanan di Rutan Baris Krim Polri. Kemudian hasil pengembangan kami telah melakukan upaya paksa penangkapan terhadap 2 orang tersangka juga atas nama inisial D dan J. Seperti rekan-rekan lihat di samping. Kemudian kami melaksanakan kegiatan penggeledahan di rumah yang diduga adalah pendana ataupun yang mempunyai pasir timah tersebut dengan inisial A tadi. Posisi sekarang ini adalah di tempat gudang, di tempat pengolahan mereka dalam mengolah pasir timah ilegal tersebut. Oleh sebab itu, saya kira sudah lengkap dari mulai hulu sampai hilir pengungkapan penyelundupan timah dari Kepulauan Bangka Belitung ini bisa kita ketahui. Tentunya pola-pola ini bisa kita kembangkan. Tidak ada timah yang berasal dari Bangka Belitung ini, harapan kami yang diselundupkan ke Malaysia tentunya. Dengan pola-pola yang ada ini kami baru bisa mengungkap 18 kali penyelundupan, tentunya itu ribuan kali yang telah diselundupkan ke Malaysia. Sesuai data dari Asosiasi Eksportir Timah Indonesia itu ada 12.000 ton per tahun tentunya. Kerugian kurang lebih 22 triliun. Ini baru kerja kami yang sedikit, kecil, tetapi ini kita bisa menggambarkan bahwa pola-pola dan modus operandi kami sudah mengetahui. Kami mengharapkan kepada Pak Dirkrimsus Polda Babel juga untuk melanjutkan, jangan sampai ada pelaku-pelaku lain melakukan hal yang sama, yaitu penyelundupan ke Malaysia. Bahwa Bapak Presiden sudah memastikan bahwa tidak ada sumber daya alam kita yang diselundupkan ke luar negeri. Sumber daya alam harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya adalah Bangka dan lebih khusus adalah Bangka Selatan. Mohon dukungan dari rekan-rekan sekalian. Ini masih sebagian kecil yang bisa kita ungkap. Masih yang lain kami lakukan pengejaran, tersangka-tersangka yang lain yang belum tertangkap. Kami mengharapkan untuk menyerahkan diri daripada kami yang melakukan upaya paksa penangkapan dan sebagainya. Yang kami temukan di rumah inisial A tadi adalah dokumen-dokumen, kemudian ada beberapa berangkas yang masih kami polis lain dan coba kami buka dan kami melakukan status quo terhadap aset-asetnya kendaraan tadi. Seperti rekan-rekan lihat. Untuk status A itu kedepannya apa, Jenderal? Kami lakukan pemeriksaan dahulu, kemudian tentunya kami kalau memang 2 alat bukti sudah cukup, segera kami ingatkan sebagai tersangka. Termasuk AH kemarin juga, Jenderal? Sebelumnya? Belum, kalau yang bersangkutan belum. Tadi di kediamannya tersangka A tidak yang diduga rumah kita geledah tadi kan tidak ketemukan. Selanjutnya gimana, Jenderal, kita cari atau enggak apa akan dulu? Tentunya statusnya sudah sekalian. Tidak ada ataupun tidak ada masalah buat kami penyidik. Pasti akan kami lakukan pengejaran, apalagi selama itu masih ada di Indonesia. Kalaupun dia lari ke luar negeri, kami akan lakukan kerjasama internasional dengan Bupinter ataupun dengan Kementerian Luar Negeri dan lebih luas lagi dengan Interpol tentunya. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Baris Krim Polri menggeledah rumah pengusaha timah bernama Aswi di Desa Keposang, Kecamatan Towalik, Bangka Selatan, Bangka Belitung pada Minggu 22 Februari 2026. Penggeledahan dilakukan berkaitan dengan tindak perkara penyelundupan bertonton pasir timah ke Malaysia. Baris Krim Polri hingga saat ini terus memburu pihak-pihak yang terlibat dan meminta mereka untuk segera menyerahkan diri sebelum dilakukan upaya paksa. Selengkapnya mengenai penggeledahan rumah bos timah di Bangka Selatan akan dilaporkan oleh wartawan Bangka Pos, CP Marlianto. Selamat malam, CP, bisa dilaporkan apa hasil penggeledahan yang dilakukan oleh Baris Krim Polri
tadi di rumah Bos Timah di Bangka Selatan. Baik, terima kasih rekan Siska dan produser Tribun News di mana Anda memang benar. Tempatnya pada siang tadi, Direktorat Tindak Pidana Tertentu ataupun Tipiter Barreskrim Mabes Polri melakukan penggeledahan terhadap sebuah rumah yang berada di Desa Keposang, Kecamatan Toboli, Kabupaten Bangka Selatan. Di mana memang penggeledahan ini terkait dengan pengembangan kasus dugaan penyelundupan pasir timah ilegal lintas negara yang berhasil diungkap pada Oktober 2025 lalu. Di mana memang berdasarkan keterangan dari Direktur Tipiter Barreskrim Polri, Brigjen Pol Irhamni mengatakan penggeledahan itu dilakukan bersama dengan Ditreskrim Sus Polda Kepulauan Bangka Belitung, di mana untuk melakukan pengembangan penyidikan khususnya terhadap tindak pidana penambangan ilegal dan pengangkutan ilegal pasir timah yang diduga diselundupkan ke Malaysia. Sejauh ini memang penyidik telah menetapkan 11 orang sebagai tersangka dan telah ditahan di rumah tahanan Barreskrim Polri, di mana mereka inisial MTA 23 tahun, LOM 24 tahun, RH 31 tahun, Z 50 tahun, A 41 tahun, B 47 tahun, H 53 tahun, S 29 tahun, J 39 tahun, Z 44 tahun, dan I 52 tahun. Di mana memang 2 di antara dari ke-11 orang tersangka tersebut, 2 orang di antaranya merupakan warga Kecamatan Toboli, Kabupaten Bangka Selatan. Sebelumnya mereka memang telah dipulangkan ke Indonesia usai ditangkap oleh Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia ataupun APMM di perairan Pulau Pemanggil, Johor, Malaysia pada Senin 13 Oktober 2025 silam. Sebab perahu fiberglass yang digunakan oleh ke-11 ABK tersebut tanpa nomor registrasi membawa pasir timah ilegal seberat 7,5 ton dari Indonesia ke Malaysia. Sementara memang berdasarkan hasil penggeledahan siang tadi, penyidik dari Barreskrim Polri dan juga Polda Kepulauan Bangka Belitung juga kembali menetapkan 2 orang sebagai tersangka, ya ini inisial D dan J yang merupakan sopir truk yang diduga mengangkut pasir timah yang akan diselundupkan ke Malaysia sejak beberapa waktu terakhir. Sementara itu memang penyidik juga melakukan penggeledahan di rumah di mana dalam penggeledahan tadi ASU ini berperan sebagai pendana ataupun pemilik pasir timah ilegal, di mana memang dari penggeledahan ini berkaitan dengan rangkaian penyidikan yang sebelumnya menyasar gudang dan lokasi pengolahan pasir timah ilegal. Begitu rekan Siska. Baik, lalu apakah saat penggeledahan tadi pemilik rumah ataupun ASU ini ada di sana, dan juga bagaimana status hukumnya mengingat sebelumnya Barreskrim sudah menetapkan 11 orang tersangka? Ya, seperti kita memang saat penggeledahan tersebut pemilik rumah yakni ASU tidak berada di rumah. Namun sebelum penggeledahan di rumah ASUI, Dipiter Barreskrim Mabes Polri juga sebelumnya telah melakukan penggeledahan di rumah salah satu milik pengusaha timah inisial AH pada Kamis 19 Februari 2026 lalu, di mana dalam penggeledahan tersebut barang bukti juga masih dalam pengembangan karena penggeledahan guna menelusuri jejak komunikasi penyelundupan pasir timah ke Malaysia tersebut. Namun tim Barreskrim juga turut menyita 1 unit kapal, maksudnya 1 unit perahu beserta 1 unit mesin tempel di dermaga nelayan Pantai Kubu. Sementara memang dalam penggeledahan siang tadi, ASUI sendiri memang tidak berada di rumahnya. Namun penyidik juga saat ini terus melakukan upaya pengejaran dan juga melakukan upaya tindakan hukum lebih lanjut. Seperti kita ketahui memang ASU ini berperan sebagai pendana dan juga pemilik pasir timah ilegal, di mana penyidik sendiri masih melakukan upaya lanjutan. Tak menutup kemungkinan ASU ini akan ditetapkan sebagai tersangka setelah setelah 2 barang bukti cukup bukti, 2 bukti terpenuhi, maka tak menutup kemungkinan ASU ini akan ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu juga penyidik juga telah melakukan upaya antisipasi, salah satunya juga mencegah untuk ASU ini berlari keluar atau melarikan diri ke luar negeri, di mana Barreskrim Polri turut bekerja sama dengan
Hubungan Internasional Polri dan juga Kementerian Luar Negeri serta Interpol. Hal ini guna mencegah Asui melarikan diri ke luar negeri. Namun walaupun Asui tadi tidak berada di rumahnya, hal ini tidak mengganggu proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Begitu rekan Siska. Baik, lalu seperti apa perkembangan terkini terkait dengan pengungkapan kasus penyelundupan pasir timah ilegal ke Malaysia yang juga turut menyeret Asui, dan juga sebelumnya Barreskrim juga sudah menggeledah rumah dari pengusaha yang lainnya di wilayah Bangka Belitung. Ya, seperti kita memang berdasarkan perkembangan saat ini, di mana dalam penggeledahan yang dilakukan tadi, tim penyidik dari Barreskrim Polri juga turut melakukan penyitaan sejumlah barang bukti, beberapa di antaranya yakni satu unit kendaraan sport ataupun muscle car ikonik asal Amerika Serikat, yakni merek Ford Mustang berwarna oranye. Selain itu juga penyidik juga turut memasangkan garis polisi terhadap satu unit truk yang berada di gudang penggorengan milik Asui yang berada tak jauh dari kediamannya. Tak hanya itu juga penyidik turut memasang garis polisi terhadap satu unit jenis alat berat, satu unit alat berat jenis ekskavator, serta menutup ataupun menyegel gudang penggorengan pasir timah milik Asui yang berada tak jauh dari rumahnya. Di mana memang untuk sejumlah barang bukti tersebut saat ini statusnya sebagai penyidik menetapkan sebagai status quo terhadap aset-aset yang ada, termasuk juga kendaraan brankas yang saat ini masih diupayakan untuk dibuka oleh penyidik, di mana hal ini dilakukan guna kepentingan lebih lanjut. Sementara itu memang status quo ini adalah istilah hukum yang berarti keadaan tetap seperti semula dan tidak boleh ada perubahan sementara ataupun dibekukan selama proses penyidikan masih berlangsung. Sementara itu memang sejauh ini berdasarkan pengembangan hasil penyidikan aparat kepolisian, penyelundupan pasir timah ke Malaysia ini sudah berlangsung sebanyak 18 kali. Namun hal ini diprediksi masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan data yang sebenarnya. Di mana memang berdasarkan keterangan dari Direktur Dipiter Barreskrim Polri, Brigjen Pol Irhamni, mengatakan memang berdasarkan data dari asosiasi pertambangan timah ataupun asosiasi eksportir timah Indonesia, di mana memang tercatat kurang lebih sebanyak 12 volume pasir timah yang diselundupkan ke luar negeri. Ini volumenya mencapai 12.000 ton. Jika dikalkulasikan memang kerugian negara mencapai kurang lebih 22 triliun. Oleh karena itu aparat kepolisian saat ini terus melakukan upaya pengembangan dan penyidikan lebih lanjut, termasuk dengan berkoordinasi dengan Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk mengantisipasi penyelundupan pasir timah melalui jalur laut yang saat ini menjadi atensi Barreskrim Polri. Begitu rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya wartawan Bangka Pos CP Melianto melaporkan terkait penggeledahan rumah bos timah di Bangka Selatan. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Saya bersama di Krimsus Polda Babel melaksanakan kegiatan pengembangan proses penyidikan tindak pidana penambangan ilegal dan pengangkutan secara ilegal, yang mana timah ilegal ini diselundupkan ke Malaysia. Rekan-rekan ketahui bahwa kami sudah mengamankan 11 tersangka dan kami sudah lakukan penahanan di Rutan Barreskrim Polri. Kemudian hasil pengembangan kami telah melakukan upaya paksa penangkapan terhadap 2 orang tersangka juga atas nama inisial D dan J. Seperti rekan-rekan lihat di samping. Kemudian kami melaksanakan kegiatan penggeledahan di rumah yang diduga adalah pendana ataupun yang mempunyai pasir timah tersebut dengan inisial A tadi. Posisi sekarang ini adalah di tempat gudang, di tempat pengolahan mereka dalam mengolah pasir timah ilegal tersebut. Oleh sebab itu, saya kira sudah lengkap dari mulai hulu sampai hilir pengungkapan penyelundupan timah dari Kepulauan Bangka Belitung ini bisa kita ketahui. Tentunya pola-pola ini
bisa kita kembangkan. Tidak ada timah yang berasal dari Bangka Belitung ini, harapan kami yang diselundupkan ke Malaysia tentunya. Dengan pola-pola yang ada ini kami baru bisa mengungkap 18 kali penyelundupan, tentunya itu ribuan kali yang telah diselundupkan ke Malaysia. Sesuai data dari Asosiasi Eksportir Timah Indonesia itu ada 12.000 ton per tahun tentunya. Kerugian kurang lebih 22 triliun. Ini baru kerja kami yang sedikit, kecil, tetapi ini kita bisa menggambarkan bahwa pola-pola dan modus operandi kami sudah mengetahui. Kami mengharapkan kepada Pak Dirkrimsus Polda Babel juga untuk melanjutkan, jangan sampai ada pelaku-pelaku lain melakukan hal yang sama, yaitu penyelundupan ke Malaysia. Bahwa Bapak Presiden sudah memastikan bahwa tidak ada sumber daya alam kita yang diselundupkan ke luar negeri. Sumber daya alam harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya adalah Bangka dan lebih khusus adalah Bangka Selatan. Mohon dukungan dari rekan-rekan sekalian, ini masih sebagian kecil yang bisa kita ungkap. Masih yang lain kami lakukan pengejaran, tersangka-tersangka yang lain yang belum tertangkap, kami mengharapkan untuk menyerahkan diri daripada kami yang melakukan upaya paksa penangkapan dan sebagainya. Yang kami temukan di rumah inisial A tadi adalah dokumen-dokumen, kemudian ada beberapa berangkas yang masih kami polis lain dan coba kami buka dan kami melakukan status quo terhadap aset-asetnya kendaraan tadi. Seperti rekan-rekan lihat. Untuk status A itu kedepannya apa, Jenderal? Kami lakukan pemeriksaan dahulu, kemudian tentunya kami kalau memang 2 alat bukti sudah cukup, segera kami ingatkan sebagai tersangka. Termasuk AH kemarin juga, Jenderal? Sebelumnya? Belum, kalau yang bersangkutan belum. Tadi di kediamannya tersangka A tidak yang diduga rumah kita geledah tadi kan tidak ketemukan. Selanjutnya gimana, Jenderal, kita cari atau kita apakan dulu? Tentunya statusnya jelas sekalian. Tidak ada ataupun tidak ada masalah buat kami penyidik. Pasti akan kami lakukan pengejaran, apalagi selama itu masih ada di Indonesia. Kalaupun dia lari ke luar negeri, kami akan lakukan kerjasama internasional dengan Bupinter ataupun dengan Kementerian Luar Negeri dan lebih luas lagi dengan Interpol tentunya. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri menggeledah rumah pengusaha timah bernama Aswi di Desa Keposang, Kecamatan Tobalik, Bangka Selatan, Bangka Belitung pada Minggu 22 Februari 2026. Penggeledahan dilakukan berkaitan dengan tindak perkara penyelundupan bertonton pasir timah ke Malaysia. Bareskrim Polri hingga saat ini terus memburu pihak-pihak yang terlibat dan meminta mereka untuk segera menyerahkan diri sebelum dilakukan upaya paksa. Selengkapnya mengenai penggeledahan rumah bos timah di Bangka Selatan akan dilaporkan oleh wartawan Bangka Pos, CP Marlianto. Selamat malam, CP, bisa dilaporkan apa hasil penggeledahan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri tadi di rumah bos timah di Bangka Selatan? Baik, terima kasih rekan Siska dan produser Tribun News di mana mudah Anda memang benar. Tempatnya pada siang tadi, Direktorat Tindak Pidana Tertentu ataupun Tipiter, Bareskrim Mabes Polri melakukan penggeledahan terhadap sebuah rumah yang berada di Desa Keposang, Kecamatan Keboli, Kabupaten Bangka Selatan. Di mana memang penggeledahan ini terkait dengan pengembangan kasus dugaan penyelundupan pasir timah ilegal lintas negara yang berhasil diungkap pada Oktober 2025 lalu. Di mana memang berdasarkan keterangan dari Direktur Tipiter Bareskrim Polri, Brigjen Pol Irhamni mengatakan penggeledahan itu dilakukan bersama dengan Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung, di mana untuk melakukan pengembangan penyidikan khususnya terhadap tindak pidana penambangan ilegal dan pengangkutan ilegal pasir timah yang diduga diselundupkan ke Malaysia. Sejauh ini memang penyidik telah menetapkan 11 orang sebagai tersangka dan telah ditahan di rumah tahanan Bareskrim Polri.
di mana mereka inisial MTA 23 tahun, LOM 24 tahun, RH 31 tahun, Z 50 tahun, A 41 tahun, B 47 tahun, H 53 tahun, S 29 tahun, J 39 tahun, Z 44 tahun, dan I 52 tahun. Di mana memang dua di antara dari ke-11 orang tersangka tersebut, dua orang di antaranya merupakan warga Kecamatan Toboli, Kabupaten Bangka Selatan. Sebelumnya mereka memang telah dipulangkan ke Indonesia usai ditangkap oleh Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia ataupun APMM di perairan Pulau Pemanggil, Johor, Malaysia pada Senin 13 Oktober 2025 silam. Sebab perahu fiberglass yang digunakan oleh ke-11 ABK tersebut tanpa nomor registrasi membawa pasir timah ilegal seberat 7,5 ton dari Indonesia ke Malaysia. Sementara memang berdasarkan hasil penggeledahan siang tadi, penyidik dari Barreskrim Polri dan juga Polda Kepulauan Bangka Belitung juga kembali menetapkan dua orang sebagai tersangka, ya ini inisial D dan J yang merupakan sopir truk yang diduga mengangkut pasir timah yang akan diselundupkan ke Malaysia sejak beberapa waktu terakhir. Sementara itu memang penyidik juga melakukan penggeledahan di rumah di mana dalam penggeledahan tadi ASU ini berperan sebagai pendana ataupun pemilik pasir timah ilegal, di mana memang dari penggeledahan ini berkaitan dengan rangkaian penyidikan yang sebelumnya menyasar gudang dan lokasi pengolahan pasir timah ilegal. Begitu rekan Siska. Baik, lalu apakah saat penggeledahan tadi pemilik rumah ataupun ASU ini ada di sana, dan juga bagaimana status hukumnya mengingat sebelumnya Barreskrim sudah menetapkan 11 orang tersangka? Ya, seperti kita memang saat penggeledahan tersebut pemilik rumah yakni ASU tidak berada di rumah. Namun sebelum penggeledahan di rumah ASUI, Dipiter Barreskrim Mabes Polri juga sebelumnya telah melakukan penggeledahan di rumah salah satu milik pengusaha timah inisial AH pada Kamis 19 Februari 2026 lalu, di mana dalam penggeledahan tersebut barang bukti juga masih dalam pengembangan karena penggeledahan guna menelusuri jejak komunikasi penyelundupan pasir timah ke Malaysia tersebut. Namun tim Barreskrim juga turut menyita satu unit kapal, maksudnya satu unit perahu beserta satu unit mesin tempel di dermaga nelayan Pantai Kubu. Sementara memang dalam penggeledahan siang tadi, ASUI sendiri memang tidak berada di rumahnya. Namun penyidik juga saat ini terus melakukan upaya pengejaran dan juga melakukan upaya tindakan hukum lebih lanjut. Seperti kita ketahui memang ASU ini berperan sebagai pendana dan juga pemilik pasir timah ilegal, di mana penyidik sendiri masih melakukan upaya lanjutan. Tak menutup kemungkinan ASU ini akan ditetapkan sebagai tersangka setelah dua barang bukti dua bukti terpenuhi, maka tak menutup kemungkinan ASU ini akan ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu juga penyidik juga telah melakukan upaya antisipasi, salah satunya juga mencegah untuk ASU ini berlari keluar atau melarikan diri ke luar negeri, di mana Barreskrim Polri turut bekerja sama dengan Hubungan Internasional Polri dan juga Kementerian Luar Negeri serta Interpol. Hal ini guna mencegah ASUI melarikan diri ke luar negeri. Namun walaupun ASUI tadi tidak berada di rumahnya, hal ini tidak mengganggu proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Begitu rekan Siska. Baik, lalu seperti apa perkembangan terkini terkait dengan pengungkapan kasus penyelundupan pasir timah ilegal ke Malaysia yang juga turut menyeret ASUI, dan juga sebelumnya Barreskrim juga sudah menggeledah rumah dari pengusaha yang lainnya di wilayah Bangka Belitung? Ya, seperti kita memang berdasarkan perkembangan saat ini, di mana dalam penggeledahan yang dilakukan tadi, tim penyidik dari Barreskrim Polri juga turut melakukan penyitaan sejumlah barang bukti, beberapa di antaranya yakni satu unit kendaraan sport ataupun muscle car ikonik asal Amerika Serikat, yakni merek Ford Mustang berwarna oranye. Selain itu juga penyidik juga turut memasangkan garis polisi terhadap satu unit truk yang berada di gudang penggorengan milik ASUI yang berada tak jauh dari kediamannya.
Tak hanya itu juga penyidik turut memasang garis polisi terhadap satu unit jenis alat berat, satu unit alat berat jenis ekskavator, serta menutup ataupun menyegel gudang penggorengan pasir timah milik Asui yang berada tak jauh dari rumahnya. Di mana memang untuk sejumlah barang bukti tersebut saat ini statusnya sebagai penyidik menetapkan sebagai status quo terhadap aset-aset yang ada, termasuk juga kendaraan brankas yang saat ini masih diupayakan untuk dibuka oleh penyidik, di mana hal ini dilakukan guna kepentingan lebih lanjut. Sementara itu memang status quo ini adalah istilah hukum yang berarti keadaan tetap seperti semula dan tidak boleh ada perubahan sementara ataupun dibekukan selama proses penyidikan masih berlangsung. Sementara itu memang sejauh ini berdasarkan pengembangan hasil penyidikan aparat kepolisian, penyelundupan pasir timah ke Malaysia ini sudah berlangsung sebanyak 18 kali. Namun hal ini diprediksi masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan data yang sebenarnya. Di mana memang berdasarkan keterangan dari Direktur Dipiter Bareskrim Polri, Brigjen Pol Irhamni mengatakan memang berdasarkan data dari asosiasi pertambangan timah ataupun asosiasi eksportir timah Indonesia, di mana memang tercatat kurang lebih sebanyak 12 volume pasir timah yang diselundupkan ke luar negeri. Ini volumenya mencapai 12.000 ton. Jika dikalkulasikan memang kerugian negara mencapai kurang lebih 22 triliun. Oleh karena itu aparat kepolisian saat ini terus melakukan upaya pengembangan dan penyidikan lebih lanjut, termasuk dengan berkoordinasi dengan Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk mengantisipasi penyelundupan pasir timah melalui jalur laut yang saat ini menjadi atensi Bareskrim Polri. Begitu rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya wartawan Bangka Pos CP Melianto melaporkan terkait penggeledahan rumah bos timah di Bangka Selatan. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Saya bersama di Krimsus Polda Babel melaksanakan kegiatan pengembangan proses penyidikan tindak pidana penambangan ilegal dan pengangkutan secara ilegal, yang mana timah ilegal ini diselundupkan ke Malaysia. Rekan-rekan ketahui bahwa kami sudah mengamankan 11 tersangka dan kami sudah lakukan penahanan di Rutan Bareskrim Polri. Kemudian hasil pengembangan kami telah melakukan upaya paksa penangkapan terhadap 2 orang tersangka juga atas nama inisial D dan J. Seperti rekan-rekan lihat di samping. Kemudian kami melaksanakan kegiatan penggeledahan di rumah yang diduga adalah pendana ataupun yang mempunyai pasir timah tersebut dengan inisial A tadi. Posisi sekarang ini adalah di tempat gudang, di tempat pengolahan mereka dalam mengolah pasir timah ilegal tersebut. Oleh sebab itu, saya kira sudah lengkap dari mulai hulu sampai hilir pengungkapan penyelundupan timah dari Kepulauan Bangka Belitung ini bisa kita ketahui. Tentunya pola-pola ini bisa kita kembangkan. Tidak ada timah yang berasal dari Bangka Belitung ini, harapan kami yang diselundupkan ke Malaysia tentunya. Dengan pola-pola yang ada ini, kami baru bisa mengungkap 18 kali penyelundupan, tentunya itu ribuan kali yang telah diselundupkan ke Malaysia. Sesuai data dari Asosiasi Eksportir Timah Indonesia, itu ada 12.000 ton per tahun tentunya. Kerugian kurang lebih 22 triliun. Ini baru kerja kami yang sedikit, kecil, tetapi ini kita bisa menggambarkan bahwa pola-pola dan modus operandi kami sudah mengetahui. Kami mengharapkan kepada Pak Dirkrimsus Polda Babel juga untuk melanjutkan, jangan sampai ada pelaku-pelaku lain melakukan hal yang sama, yaitu penyelundupan ke Malaysia. Bahwa Bapak Presiden sudah memastikan bahwa tidak ada sumber daya alam kita yang diselundupkan ke luar negeri. Sumber daya alam harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya adalah Bangka dan lebih khusus adalah Bangka Selatan. Mohon dukungan dari rekan-rekan sekalian. Ini
masih sebagian kecil yang bisa kita ungkap. Masih yang lain kami lakukan pengejaran, tersangka-tersangka yang lain yang belum tertangkap kami mengharapkan untuk menyerahkan diri daripada kami yang melakukan upaya paksa penangkapan dan sebagainya. Yang kami temukan di rumah inisial A tadi adalah dokumen-dokumen, kemudian ada beberapa berangkas yang masih kami polis lain dan coba kami buka dan kami melakukan status quo terhadap aset-asetnya kendaraan tadi. Seperti rekan-rekan lihat. Untuk status A itu kedepannya apa, Jenderal? Kami lakukan pemeriksaan dahulu, kemudian tentunya kami kalau memang 2 alat bukti sudah cukup, segera kami ingatkan sebagai tersangka. Termasuk AH kemarin juga, Jenderal? Sebelumnya? Belum, kalau yang bersangkutan belum. Tadi di kediamannya tersangka A tidak yang diduga rumah kita geledah tadi kan tidak ketemukan. Selanjutnya gimana, Jenderal, kita cari atau kita apakan dulu? Tentunya statusnya juga sekalian. Tidak ada ataupun tidak ada masalah buat kami penyidik. Pasti akan kami lakukan pengejaran, apalagi selama itu masih ada di Indonesia. Kalaupun dia lari ke luar negeri, kami akan lakukan kerjasama internasional dengan Bupinter ataupun dengan Kementerian Luar Negeri dan lebih luas lagi dengan Interpol tentunya. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri menggeledah rumah pengusaha timah bernama Asui di Desa Keposang, Kecamatan Tobowalik, Bangka Selatan, Bangka Belitung pada Minggu 22 Februari 2026. Penggeledahan dilakukan berkaitan dengan tindak perkara penyelundupan bertonton pasir timah ke Malaysia. Bareskrim Polri hingga saat ini terus memburu pihak-pihak yang terlibat dan meminta mereka untuk segera menyerahkan diri sebelum dilakukan upaya paksa. Selengkapnya mengenai penggeledahan rumah bos timah di Bangka Selatan akan dilaporkan oleh wartawan Bangka Pos, CP Marlianto. Selamat malam, CP. Bisa dilaporkan apa hasil penggeledahan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri tadi di rumah bos timah di Bangka Selatan? Baik, terima kasih rekan Siska dan produser Tribun News di mana mudah memang benar. Tepatnya pada siang tadi, Direktorat Tindak Pidana Tertentu ataupun Tipiter Bareskrim Mabes Polri melakukan penggeledahan terhadap sebuah rumah yang berada di Desa Keposang, Kecamatan Tobowalik, Kabupaten Bangka Selatan. Di mana memang penggeledahan ini terkait dengan pengembangan kasus dugaan penyelundupan pasir timah ilegal lintas negara yang berhasil diungkap pada Oktober 2025 lalu. Di mana memang berdasarkan keterangan dari Direktur Tipiter Bareskrim Polri, Brigjen Pol Irhamni mengatakan penggeledahan itu dilakukan bersama dengan Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung, di mana untuk melakukan pengembangan penyidikan khususnya terhadap tindak pidana penambangan ilegal dan pengangkutan ilegal pasir timah yang diduga diselundupkan ke Malaysia. Sejauh ini memang penyidik telah menetapkan 11 orang sebagai tersangka dan telah ditahan di rumah tahanan Bareskrim Polri, di mana mereka inisial MTA 23 tahun, LOM 24 tahun, RH 31 tahun, Z 50 tahun, A 41 tahun, B 47 tahun, H 53 tahun, S 29 tahun, J 39 tahun, Z 44 tahun, dan I 52 tahun. Di mana memang 2 di antara dari ke-11 orang tersangka tersebut, 2 orang di antaranya merupakan warga Kecamatan Tobowalik, Kabupaten Bangka Selatan. Sebelumnya mereka memang telah dipulangkan ke Indonesia usai ditangkap oleh Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia ataupun APMM di perairan Pulau Pemanggil, Johor, Malaysia pada Senin 13 Oktober 2025 silam. Sebab perahu fiberglass yang digunakan oleh ke-11 ABK tersebut tanpa nomor registrasi membawa pasir timah ilegal seberat 7,5 ton dari Indonesia ke Malaysia. Sementara memang berdasarkan hasil penggeledahan siang tadi, penyidik dari Bareskrim Polri dan juga Polda Kepulauan Bangka Belitung juga kembali menetapkan 2 orang sebagai tersangka, ya ini inisial D dan J yang merupakan sopir truk yang
diduga mengangkut pasir timah yang akan diselundupkan ke Malaysia sejak beberapa waktu terakhir. Sementara itu memang penyidik juga melakukan penggeledahan di rumah di mana dalam penggeledahan tadi ASUI ini berperan sebagai pendana ataupun pemilik pasir timah ilegal, di mana memang dari penggeledahan ini berkaitan dengan rangkaian penyidikan yang sebelumnya menyasar gudang dan lokasi